Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Jadi. Selamat pagi di kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng. Pada pagi hari ini, tanggal 21 Maret tahun 2025, gue mau naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir yaitu stasiun Pasar Senen. Nah, di video kali ini gue mau naik kereta api Gaya Baru Malam Selatannya tuh, sebentar ya. Nah, pada pagi hari ini gue naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan tuh, gue mau nyoba naik kereta api stainless steel new generation di eksekutif. Nah, kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini baru mendapatkan rangkaian stainless steel new generation pada bulan Desember tahun 2024 kemarin. Nah, pada video kali ini gue naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini gue mau mencoba ya juga, karena kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini per 1 Februari tahun 2025 kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini sudah bisa lari di kecepatan 120 km per jam. Nah, gue penasaran ya dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini, dengan kecepatannya sudah sampai mencapai 120 km per jam, apakah waktu tempuhnya itu lebih cepat? Dan satu lagi, kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini di GPK 2025 apakah masih banyak berhentinya alias ngodong, karena kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini dikenal sebagai kereta api ngecer ya, alias banyak berhentinya. Nah, seperti apa keseruan gue naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan di GPK tahun 2025 ini? Tonton terus video sampai habis, jangan di skip. Ini stasiun Surabaya Gubeng yang baru, di sana tuh ada Surabaya Gubeng lama. Jadi kalian bisa milih ya, mau naik kereta di Surabaya Gubeng baru di sini atau di Surabaya Gubeng yang lama. Yuk kita masuk aja yuk. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan nanti berangkat dari Surabaya Gubeng tuh jam 6:30 menit. Di stasiun Surabaya Gubeng ini juga ada ruang tunggu penumpang ya, khusus untuk penumpang kereta eksekutif dan luxury. Kita masuk aja yuk. Nah, ini ruang tunggu eksekutif ya. Dan di sini ada ruang tunggu luxury lounge ya. Di sini ada ruang tunggu luxury lounge Surabaya Gubeng. Nah, ini dia, masih tutup ya. Karena ini masih pagi banget. Nanti baru buka tuh sekitar jamnya kereta api Argo Wilis dan Argo Semeru. Nah, ruang tunggu luxury ini buat ruang tunggu khusus penumpang seperti kereta api Argo Wilis Panoramik, Argo Semeru Kompartemen, Bima Kompartemen, dan Pandalungan Priority bisa nunggu di luxury lounge ini. Khusus untuk penumpang eksekutif juga bisa nunggu di luxury lounge ini, cuma harus bayar ya, Rp65.000. Nah, ini suasana di ruang tunggu eksekutif di stasiun Surabaya Gubeng. Cuma ada 3 orang doang di sini. Nah, gue mau infoin tentang kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Di GPK 2023 itu kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu jalannya dia masih siang ya, dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Jakarta Pasar Senen. Tapi sejak pemberlakuan GPK tahun 2025 kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini dia itu berubah ya jadwalnya, jadi pagi hari jam 6:30 menit. Jadi ada waktu sekitar 5,5 jam ya majunya. Nah, ini kenapa bisa maju? Karena kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang gue naiki nanti setibanya di stasiun Jakarta Pasar Senen itu malamnya langsung jalan lagi menjadi kereta api Jayabaya relasi Pasar Senen Malang via jalur utara atau jalur Pantura. Kurang lebih gitu ya untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Jadi kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini berubah
jadwalnya jadi pagi karena malamnya itu harus jalan lagi jadi kereta api Jayabaya. Jadi sistemnya sekarang itu Gaya Baru Malam Selatan dan Jayabaya itu rollingan ya di Jakarta. Yang baru masuk di jalur 6 ini rangkaian kereta api Probowangi, tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, kereta api Probowangi ini menjadi kereta api paling murah dari Surabaya menuju ke Ketapang Banyuwangi. Karena kenapa? Harga tiketnya tuh di sekitaran Rp50.000 sekali jalan. Nah, kereta api Probowangi ini juga, ini termasuk tiketnya ini dibilang tiketnya goib ya. Alias tiketnya ini susah dicari karena kenapa? 1 bulan sebelum keberangkatan itu tiketnya udah habis loh kereta api Probowangi ini. Jadi kereta api Probowangi itu tiketnya sama persis kayak kereta api Bengawan relasi Jakarta Purwosari Solo. Ini paling murah di rute Surabaya Ketapang. Ada lagi yang paling murah itu kereta api Sri Tanjung ya. Dari stasiun Lempuyangan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Cuma dia keberangkatan siang hari kalau di Surabaya Gubeng ini menuju ke Banyuwanginya. Di stasiun Surabaya Gubeng ini yang seperti gua katakan itu ada 2 pintu keberangkatan ya. Yang sana tuh pintu keberangkatan Surabaya Gubeng yang lama ya, bangunan lama. Itu khusus penumpang seperti kereta api lokal kayak Penataran. Terus sama apalagi? Komuter Supas dan kereta api ekonomi lainnya yang KRD ya. Dan untuk Surabaya Gubeng yang baru ini untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Yang Gubeng lama juga bisa ya melayani keberangkatan kereta jarak jauh. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Tadi nih. Nah ini setelah kereta api Probowangi berangkat, ini kereta api Gaya Barunya mau masuk stasiun Surabaya Gubeng, masuk jalur 6 ya. Oke, pada pagi hari ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan ditarik lokomotif CC 206 1339 milik Depo Induk SDT. Nah, di KPK tahun 2025 ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan
sekarang memakai lokomotif CC 206 ya, yang dimana sebelumnya di KPK 2023 kereta api Gaya Baru Malam Selatan tuh dia pakai lok CC 201, CC 204 atau CC 203. Sekarang pakai CC 206. Ini kenapa bisa pakai CC 206? Karena untuk lokomotifnya ini sekarang duksarnya tukeran ya sama kereta api Lodaya. Karena Lodaya per 1 Februari kemarin, per 1 Februari tahun 2025 kemarin, atau tepatnya KPK baru, itu kereta api Lodaya sekarang pakai CC 204. Jadi lokomotifnya ini duksarnya tukeran ya sama Lodaya. Di jalur 5 persiapan masuk kereta api Jayakarta, keberangkatan dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Tadi barusan masuk ya kereta api Jayakarta. Setelah tadi ngerekam kereta api Jayakarta, ini gue mau ke belakang ya. Pada pagi hari ini gue naik kereta api Gaya Baru Malam Selatannya itu di kelas eksekutif, di eksekutif 4, paling belakang. Oh ya, gue mau infoin tentang kereta api Jayakarta ini. Kereta api Jayakarta ini menjadi kereta api rangkaian ekonomi premium terpanjang di jalur selatan. Dia itu membawa total ada 16 kereta ya. Dan kereta api Jayakarta ini terpanjang di jalur selatan. Ini kereta api Jayakarta sekarang itu di KPK tahun 2025 itu kecepatannya bisa lari di kecepatan 120 km per jam. Wih, gila sih, kereta rangkaian panjang dengan 16 rangkaian tapi bisa lari di kecepatan 120 km per jam. Gokil sih ini. Paling beda ini kereta terpanjangnya. Tuh, sampai ke sono aja nggak dapet peron. Nah tuh, yang di premium 1 tuh nggak dapet peron. Ini nanti kereta api Jayakartanya akan pulang Dipo menuju ke Dipo stasiun Surabaya Pasar Turi. Karena kereta api Jayakarta ini untuk simpen rangkaiannya di Surabaya itu di stasiun Surabaya Pasar Turi, bukan di Surabaya Kota. Ya, tepat waktu jam 6:30 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Untuk pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Mojokerto.
Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sekarang tertahan di sinyal masuk stasiun Wonokromo. Sepertinya ini mau tunggu silang dulu. Dengan kereta api Mutiara Selatan ya. Karena di jadwal tuh di sinyal masuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini ada persilangan dengan kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Tapi ini kereta api Mutiara Selatannya belum lintas langsung. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan melintas langsung stasiun Wonokromo. Di stasiun Wonokromo ini terdapat percabangan rel kereta api. Nah, sebentar lagi kita melintasi percabangan Wonokromo. Nah, rel yang ke sana tuh menuju ke arah Sidoarjo, Bangil, Pasuruan hingga ke Tapang Banyuwangi. Bisa juga ke Malang ya. Itu ada kereta api penataran ya tuh. Mau masuk stasiun Surabaya. Stasiun Wonokromo. Sedangkan kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini ambil jalur kanan ya, lurus menuju ke arah Mojokerto hingga ke Jakarta Pasar Senen. Nah, untuk dilintas Wonokromo hingga ke stasiun Sepanjang ini jalurnya masih menggunakan single track ya. Jadi untuk di jalur selatan ini yang masih pakai single track itu di jalur Wonokromo hingga stasiun Sepanjang. Nanti dari Sepanjang hingga ke stasiun Jakarta Pasar Senen itu relnya sudah full double track alias sudah menggunakan jalur ganda. Nah, itu ada sepur baduk di sini akhir jalur ganda antara Mojokerto hingga ke stasiun Sepanjang ya. Nah, di sini dia. Di bawah kolong tol ini, tol Trans Jawa, rel ini sudah menggunakan jalur ganda. Tuh. Jalur ganda Mojokerto Sepanjang sendiri itu baru dioperasikan pada bulan Desember tahun 2023. Ya udah setahun lebih lah pengoperasian jalur ganda Mojokerto Sepanjang ini. Nah, ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan melintas langsung stasiun Sepanjang menyilang kereta api apa nih? Oh, Rapidoho ya, penataran Doho tujuan Surabaya Kota. Keberangkatan dari stasiun Blitar yang memutar lewat Kertosono. Dari stasiun Sepanjang hingga ke Jakarta Pasar Senen seperti yang gua katakan, ini relnya sudah menggunakan jalur double track alias jalur ganda ya.
Sekarang jam 8:26 kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Caruban. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini ternyata berhenti ya di stasiun Caruban. Tepat waktu jam 8:30 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Caruban. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Madiun. Sekarang jam 8:43 kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Madiun. Awal 1 menit ya dari jadwal yang harusnya jam 8:44. Tadi menjelang memasuki stasiun Madiun, kita bertemu dengan kereta api Sancaka dari stasiun Jogja tujuan Surabaya, cuma nggak kerekam ya karena tadi papasannya pas banget di sinyal masuk. Di stasiun Madiun ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan diisi air ya di toilet. Nah, untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini kan udah pakai kereta New Generation. Untuk isi airnya sekarang udah di bawah sini ya. Tuh, isi airnya di bawah sini, jadi petugasnya nggak perlu lagi naik ke atas ya. Kalau kereta lama kan dia harus ngisinya di atas tuh. Sekarang isinya untuk di kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini di bawah. Nah, itu keunggulannya kereta New Generation ya. Di stasiun Madiun ini ada pabrik Inka Madiun ya. Jadi pabrik Inka Madiun itu adalah tempat pembuatan kereta api dibuat di sini. Kayak kereta api Gaya Baru Malam Selatan New Generation ini diproduksinya ya di pabrik Inka Madiun ini. Dan ada awal pemberangkatan kereta api jarak jauh juga di sini, yaitu kereta api Madiun Jaya relasi Madiun Jakarta Pasar Senen via Yogyakarta. Dia berangkat tuh jam 8 ya dari stasiun Madiun. Tepat waktu jam 8:50 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Untuk pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Walikukun. Sekarang jam 9:37 kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Sragen. Sesuai dengan jadwal, di stasiun Sragen ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan tunggu disusul dengan kereta api Sancaka dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Nah, kereta api Sancaka dan Gaya Baru Malam Selatan ini perbandingan jadwal keberangkatannya itu setengah jam ya. Gaya Baru Malam Selatan ini berangkat dari Surabaya Gubeng jam 6:30, sedangkan Sancaka dari Surabaya Gubeng dia berangkat jam 7.00. Jadi bisa kesusul ya. Walaupun kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini sudah bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam, tapi Sancaka bisa menyusul ya.
karena juga kereta api Sancaka itu pemberhentiannya lebih sedikit dibandingkan kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Di sebelah sana tuh ada rangkaian kereta ekonomi Kemenhub ya. Ini bekasnya kereta api Jakatingkir sepertinya, karena diponya ini milik Dipo Induk SLO atau singkatannya Solo Balapan. Berarti ini bekasnya Jakatingkir. Barusan tadi kereta api Sancaka melintas langsung stasiun Sragen. Gila, ngebut banget tuh kereta api Sancaka. Selain itu kereta api Sancaka ngebut, dia itu double traksi ya. Double traksi CC 206. Wah gila sih, udah ngebut pakainya lokomotif double traksi. Gokil. Tepat waktu jam 9:53 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Sragen setelah disusul kereta api Sancaka dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Purwosari Solo. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan melintas langsung stasiun Solo Jebres. Di stasiun Solo Jebres ini kereta api yang berhenti itu kereta api yang ke arah Semarang ya, seperti kereta api Brawijaya, Matarmaja, Majapahit, Brantas. Ada kereta lain yaitu kereta api KRL Komuter Line dan kereta api Bias tujuan Bandara Adi Sumarmo dan Stasiun Madiun. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan melintas percabangan Solo Jebres. Nah, kesana tuh ke arah Semarang ya. Yang lewat tuh yang gue bilang tadi, kayak kereta api Brawijaya, Brantas, Matarmaja, Majapahit, lewatnya sana. Di sebelah sana tuh juga ada rel itu dari arah Semarang ya. Yang lewat tuh seperti kereta api Banyu Biru, Joglo Semarto, kereta Bandara Bias dari Bandara Adi Sumarmo, dan kereta api Sancaka Utara dari Surabaya Pasar Turi. Ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan melintas langsung stasiun Solo Balapan. Untuk di stasiun Solo ini dia berhentinya di stasiun Purwosari ya, bukan di stasiun Solo Balapan. Kalau kayak kereta Sancaka itu berhentinya di stasiun Solo Balapan. Sekarang jam 10:22 kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Purwosari. Bertemu dengan kereta api Logawa
tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, ini kereta api Logawanya mau diberangkatkan dari stasiun Purwosari. Jalur satu ini ada jalur yang menuju ke arah sana, yaitu belok itu menuju ke arah Solo Kota hingga Wonogiri. Yang lalu tuh rel bus Bandara Kresna. Tepat jam 10:25 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwosari. Berhentinya sebentar ya, cuma 3 menit di stasiun Purwosari ini. Untuk pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Klaten. Oke, kita intip ya fasilitas di kereta api Gaya Baru Malam Selatan di kelas eksekutif New Generation. Ada apa aja? Pertama, ini ada armrest nih. Di dalam sini ada meja lipat ya. Nah, ini meja lipatnya kalau model New Generation seperti ini. Kita masukin lagi. Di tengah armrest ini ada namanya USB port ya, USB port charger. Jadi USB port charger itu buat ngecas HP ya, bisa ngecas HP juga, bisa ngecas HP, cuma dia pakai kabel data ya. Di sini juga ada colokan charger. Nah, ini colokan chargernya di kereta New Generation tuh udah modelnya baru ya, dia pakai colok chargernya kayak universal gitu, kayak di luar negeri. Serta di sini ada namanya reclining untuk mengatur posisi kursi ya. Kita coba. Nah, dia otomatis. Kalau majuin lagi. Nah, di sini juga ada namanya footrest untuk pijakan kaki ya. Pijakan kakinya kayak gini modelnya, footrestnya. Kalau mau atur, nah, balik lagi. Serta di sini juga ada gantungannya di model kereta New Generation, baik itu di ekonomi maupun di eksekutif udah modelnya kayak gini. Ada juga horden ya, hordennya ini pakai horden karet gini. Kalau mau ngebalin tinggal. Nah, di depan juga ada TV ya, ada TV. Jadi TV ini yang sebelah kanan dan kiri itu ada perbedaannya. Yang kiri ini TV untuk hiburan, yang sebelah kanan itu TV untuk informasi kereta api seperti kondektur, pemberhentian stasiunnya apa, suhu ruangan, ya gitulah pokoknya. Dan di sini belakang juga ada TV ya, modelnya juga sama kayak di depan. Serta di sini ada rak bagasi, rak bagasinya kayak gini. Dan untuk penomoran kursinya ini sudah menggunakan elektrik ya, jadi kayak di kereta cepat Jakarta Bandung, lebih modern. Serta di depan sini ada namanya PDIs ya. PDIs itu kayak panel informasi kayak ini nih, cuman dia di atas tuh estimasi time arrival, itu stasiunnya
selanjutnya apa? Tuh, next stop station Purwosari. Ada dilarang merokok, ada informasi tentang kecepatan kereta api ini, suhu ruangan, dan informasi di eksekutif berapa ini. Nah, itu keterangannya X4, artinya di eksekutif 4. Serta di sini juga ada pintu otomatis. Nah, kalau di kereta New Generation ini semua pintunya sudah menggunakan otomatis ya. Di bordes pun juga udah pakai pintu otomatis. Jadi ketika kereta berjalan, ini pintu otomatisnya di bordes nggak akan nyala ya. Dia baru nyala ketika berhenti di sebuah stasiun. Jadi lebih safety. Di sini juga ada sambungan bordes. Sambungan bordesnya ini udah pakai akordeon ya. Jadi kayak di kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi ketika kereta ini sedang melewati hujan, ketika orang lewat sambungan ini kalian nggak perlu khawatir lagi akan kehujanan karena ini akan menahan hujan ya. Serta di sini ada toilet ya. Toiletnya ini ada dua, sebelah kiri ini toilet untuk pria dan sebelah kanan ini untuk perempuan. Kita lihat ya toilet lakinya. Untuk toiletnya di kereta New Generation seperti ini. Mau di eksekutif maupun di ekonomi juga sama ya. Ini ada food washer ya. Kalau di eksekutif New Generation ini ada food washer. Jadi ini buat cuci kaki juga bisa, buat wudhu juga bisa. Dan kacanya kayak gini nih. Lebar ya. Tapi toiletnya sempit. Kalau menutup gini. Ini buat kunci. Ini buat buka. Di sini juga ada gantungan ya ternyata. Balik lagi. Ya kurang lebih gitulah untuk fasilitas di kereta api Gaya Baru Mangam Selatan di eksekutif New Generation. Nah, tadi ada fasilitas di kereta api eksekutif New Generation yang lupa gua ikut ya. Ini di setiap kursi di bagian bawah nih, di lantai-lantainya ini ada lampu hias ya. Kalau di kereta eksekutif New Generation ada lampu hias kayak gini. Apalagi kalau perjalanan malam hari itu pasti cakep banget. Sekarang jam 11:11 kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Lempuyangan. Terlambat 6 menit dari jadwal, harusnya jam 11:05. Yang naik dari Lempuyangan nih banyak banget tuh di eksekutif, terutama di kelas ekonomi ya tuh. Banyak banget. Pantesan tadi gua cek untuk ketersediaan tiket kereta ekonomi Gaya Baru Malam Selatan nih sisa 20 kursi. Tuh, tambah tuh penumpangnya. Tapi nggak begitu banyak ya untuk di eksekutif. Yang paling banyak ini di ekonominya untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Emang laris banget sih. Kalau naik kereta tuh yang naik dari Jogja tuh nggak pernah sepi. Oke, jam 11:14 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta menuju ke stasiun Pasar Senen. Terlambat 2 menit dari jadwal yang seharusnya ini jam 11:12. Karena tadi masuk Jogjanya itu udah terlambat ya. Ini ada kereta api Progo tujuan Pasar Senen. Jam pemberangkatannya itu jam 1 siang dari stasiun Lempuyangan. Di belakangnya kereta api Argo Semeru.
jam 12 lebih 5 menit kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Kutoarjo. Tadi barusan bertemu dengan kereta api Argo Semeru dari Jakarta Gambir tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Di sana ada rangkaian kereta api Kuto Jaya Utara. Nah, kereta api Kuto Jaya Utara ini bangkit lagi ya. Cuma untuk kereta api Kuto Jaya Utara ini jalannya hanya di arus mudik ya, arus mudik Lebaran tahun 2025. Ini pakai ekonomi New Generation modifikasi. Wah, bangkit lagi nih. Padahal tanggal 31 kemarin Kuto Jaya Utaranya udah gak beroperasi lagi, diganti kereta api Madiun Jaya. Sekarang hidup lagi sebagai kereta ekonomi New Generation ya, modifikasi. Ya, tepat waktu jam 12 lebih 9 menit kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Kebumen. Sekarang jam 12 lebih 45 menit ya. Ini jam gua maju 5 menit. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Gombong, bertemu dengan kereta api Joglo Semarkerto. Ini kereta api Joglo Semarkerto, ini kereta apinya keliling Jawa Tengah. Ini tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng via Solo Balapan dan Yogyakarta. Di stasiun Gombong ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan disusul kembali dengan kereta api Malabar Pagi keberangkatan dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Lagi-lagi kena susul ya kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Padahal ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan udah lari di kecepatan 120, tapi masih kena susul aja ini. Aduh, gila nih kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Di jalur 1 masuk kereta api Joglo Semarkerto. Ini kereta api Joglo Semarkerto menggunakan rangkaian ekonomi New Generation modifikasi ya dari Balayasa Manggarai.
13:25 kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Kroya. Di jalur 3 ini ada kereta api bahan bakar minyak atau ketel ya disebutnya. Ini tujuan akhir stasiun Maos sepertinya. Nah, untuk di stasiun Kroya ini, untuk di jalur 6, 5, dan 4 itu untuk rel dari arah Jakarta dan menuju ke Jakarta. Sedangkan untuk jalur 2 dan jalur 1 itu menuju ke arah Maos, Kasugian, bisa juga ke Kota Cilacap dan bisa tembus ke stasiun Bandung. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan melintas percabangan Kroya. Di sebelah sana tuh yang jalurnya single track itu menuju ke arah Maos, Kota Cilacap hingga Bandung juga bisa. Nah, ini kita mau papasan ya dengan kereta api Argo Dipangga. Nah, itu dia sana jalur selatan ya, yang kiri single track ini.
Sekarang jam 13:50 kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Purwokerto. Tepat waktu jam 13:56 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Bumi Ayu. Selepas stasiun Ciledug ini gua memesan makanan untuk berbuka puasa. Ini gua pesan mendoan ya. Kita lihat kurang lebih gini ya isi mendoannya. Lumayan ya, ada 6 mendoan. Tadi harganya tuh 22.000 untuk satu ininya. Total isiannya ini ada 6 biji. Ini ada cabai, ada saus kecapnya juga. Dan gua tadi pesan air mineral. Dan nanti pas menjelang berbuka puasa gua itu udah pesen Xiaomi ya. Jadi total gua beli makanan di kereta ini untuk berbuka puasa tuh harganya 62.000. Sekarang jam 15:56 kereta api Gaya Baru Malam Selatan saat ini berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Tepat waktu ya. Di sebelah sana tuh jalur yang menuju ke arah Tegal, Pekalongan, Semarang, Tawang, Surabaya, Pasar Turi. Untuk kereta api Gaya Baru Malam, kalau gue bilang ini masih tetap ngecer ya kereta api ini, asli. Setelah berhenti di stasiun Cirebon Perujakan, ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan berhenti lagi di stasiun Arjawinangun. Dari Arjawinangun berhenti lagi di Jatibarang, Argelis, Pegadaian Baru,
Cikarang. Gila nih, emang kereta ini banyak banget ngecernya. Untuk armadanya di kereta api Gaya Baru Malam Selatan di eksekutif 4 ini menggunakan KA10253. KA1 itu adalah kereta eksekutif, 0 itu adalah kereta api tidak bergerak atau harus ditarik lokomotif. 24 itu adalah tahun pembuatannya, yaitu tahun 2024, dan 53 itu urutannya. Dan Dipo ini memiliki Dipo induk SDT. SDT itu artinya Sido Topo. Di sini ada MD ya. MD itu artinya mulai dinas ya. Mulai dinas pada tanggal 7 Desember tahun 2024. Jadi ini belum lama ya. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini pakai New Generation baru sekitaran 3 bulan. Sekarang ini bulan Maret. Tepat waktu jam 16:05 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Arja Winangun. Ikut nemu kereta api apa ya? Oh, ini ketemu dengan kereta api Purwojaya Fakultatif ya. Tujuan akhir stasiun Cilacap. Jadi untuk di arus mudik di tahun 2025 ini, kereta api Purwojaya itu ada jadwalnya yang fakultatif. Nah, sekarang jalan ya di arus mudik lebaran ini. Jam 17:12 kereta api Gaya Baru Malam Selatan memasuki stasiun Hargelis. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan berangkat dari stasiun Hargelis jam 17:15. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Pegadaian Baru. Nah, selepas stasiun Hargelis, ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan hingga ke stasiun Cikarang, kecepatannya itu udah bisa naik lagi ke kecepatan 120 km per jam. Apakah betul? Kita lihat nanti aja ya. Wah, ini dia cuanki. Gua pesennya rasa keju ya. Masih buka puasanya nih setengah jam lagi, jadi belum boleh dimakan dulu. Kita tunggu buka aja deh. Dan sekedar informasi, ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah melintas stasiun Pasir Bungur dan kecepatannya ini sudah mencapai kecepatan 117 km per jam ya.
Gaya Baru Malam Selatan melintas percabangan Cikampek. Di sebelah sana tuh, yang sebelah kiri itu jalur dari arah Bandung dan Purwakarta ya. Yang lewat tuh seperti kereta api Parahyangan, Ciremai, Marina, Serayu, dan Cikuray. Di kereta api Gaya Baru Malam Selatannya persiapan akan melintas langsung di stasiun Cikampek. Mungkin oke, ini udah selepas stasiun Karawang. Ini sudah waktu berbuka puasa ya. Tadi gue udah minum air mineral dulu, dan habis ini gue mau langsung makan ya, karena udah lapar banget. Ini sekarang jam 18.07 waktu buka puasa di Jakarta. Yuk kita buka puasa dulu dengan cuanki rasa keju. Oke, setelah ini cuankinya habis, kita langsung mau makan mendoannya aja. Nah, ini dia sambal kecap. Oke, ini gue udah selesai berbuka puasa dan gue habis ya 5 mendoan, karena ya mendoannya kecil. Untuk rasa mendoannya menurut gue nih enak banget ya. Ini sampai gue habisin mendoannya, rasa enaknya. Mungkin kalau tadi gue makannya pas di Ciledug ya, nggak puasa, itu lebih enak lagi karena itu masih panas banget mendoannya, dan lebih enak ya dibandingkan pas dimakan jam 6 sore. Ya kurang lebih begitu. Dan sebentar lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan tiba di stasiun Cikarang. Oke, sebentar lagi perjalanan gue naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan tiba di stasiun Bekasi, dan gue turun di stasiun Bekasi ini ya. Jadi gue mau jelasin, sebelum perjalanan gue naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini berakhir di Bekasi, ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan pada perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini, yaitu poin plusnya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan, poin minusnya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan, dan diakhiri oleh kesimpulan. Oke, yang pertama untuk poin plusnya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Jadi kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini sekarang sudah nyaman ya, enak banget. Karena kenapa? Rangkaiannya ini sudah menggunakan rangkaian stainless steel, baik itu di ekonomi maupun di eksekutif. Selain itu juga kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini waktu tempuhnya itu berkurang ya, menjadi 50 menit. Yang sebelumnya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan di KPK 2023 itu 13 jam 33 menit. Nah, di KPK baru di tahun 2025 ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu berkurang 50 menit ya. Jadi dari Surabaya Gubeng ke Jakarta Pasar Senen itu jadi perjalanannya 12 jam 33 menit. Ya lumayan sih menurut gua untuk pengurangan waktu tempuhnya. Selain itu kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini untuk di kelas eksekutif menurut gue ini salah satu kereta api murah ya. Karena kenapa? Kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini dari Surabaya Gubeng menuju ke Jakarta Pasar Senen itu harga full tripnya di harga 500.000, tapi sudah mendapatkan rangkaian eksekutif new generation seperti ini. Apabila dibandingkan kereta api lainnya seperti kereta api Gumarang, Blambangan, terus apa lagi,
Dharma Wangsa harganya itu di sekitar 500, tapi dia masih pakai eksekutif lawas ya, atau eksekutif lama. Nah, naik kereta api Gaya Baru Malang Selatan dari Surabaya Gubeng ke Jakarta Pasar Senen dengan membayar harga di sekitaran 530.000, ini sudah mendapatkan rangkaian eksekutif new generation yang nyaman. Selain itu juga untuk kereta api Gaya Baru Malang Selatan di eksekutifnya, poin plusnya ini adalah untuk suhu di ruangan ini dingin terus ya sepanjang perjalanan, nggak kepanasan, nggak terlalu dingin banget gitu. Ini pokoknya suhu ruangannya pas lah. Dan enaknya naik kereta api Gaya Baru Malang Selatan pada hari ini, gua tuh dapatnya lagi sepi ya di kelas eksekutif ya. Oke, di sini gua akan membahas poin minusnya naik kereta api Gaya Baru Malang Selatan. Nah, poin minusnya naik kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini adalah, yang menjadi catatan gua adalah pemberhentiannya ini masih banyak banget. Karena kenapa? Kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini walaupun sudah bisa ngebut sampai 120 km per jam, tapi dia masih ngecer ya, banyak berhentinya. Seperti berhenti di stasiun Caruban, stasiun Wates, stasiun Bumi Ayu, Krupuk, Ketanggunan, Ciledug, Arjawinangun, Pegadaian Baru. Itu menurut gua bener-bener banyak banget pemberhentiannya loh. Selain itu juga kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini poin minusnya adalah ini walaupun sudah bisa lari di 120 km per jam, tapi ini kereta apinya masih bisa kena susul ya. Tadi aja di stasiun Sragen aja itu disusul dengan kereta api Sancaka, lalu di stasiun Gombong itu disusul dengan kereta api Malabar Pagi. Menurut gua untuk kereta api Gaya Baru Malang Selatan dari waktu tempuhnya ini sangat lama dan gak enak ya. Karena kenapa? Ya tadi itu udah disusul 2 kereta dan pemberhentiannya tuh banyak banget. Apabila dibandingkan di belakang ya kereta api Argo Semeru, itu waktu tempuhnya memiliki perbedaan yang sangat jauh ya. Argo Semeru dari Surabaya Gubeng ke Gambir itu cukup 10 jam saja. Nah, kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini 12 jam perjalanan. Benar-benar sih ini kereta api Gaya Baru Malang Selatan, walaupun udah nyaman rangkaiannya, terus sudah ngebut, tapi masih banyak berhentinya. Ini yang gua sangat sayangkan ya. Jadi kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini bisa gua katakan ini nggak worth it banget ya. Karena kenapa? Ini nggak worth it-nya buat kalian yang suka dengan perjalanan cepat. Kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini nggak gua rekomendasikan. Karena kenapa? Pemberhentiannya itu masih banyak sekali ya dibandingkan dengan kereta api lainnya. Jadi kesimpulan gua untuk kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini cocok banget buat kalian yang ingin naik kereta dengan perjalanan yang santai, nggak perlu buru-buru lah. Ya mungkin itu aja untuk kesimpulan gue naik kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini. Sekarang jam 18:43 kereta api Gaya Baru Malang Selatan saat ini telah tiba di stasiun Bekasi, dan gue turun di stasiun Bekasi ini. Selanjutnya kereta api Gaya Baru Malang Selatan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta Pasar Senen sebagai tujuan akhir. Yang turun di stasiun Bekasi ini banyak banget ya. Oh iya, kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini terlambat 7 menit ya dari jadwal. Yang seharusnya masuk stasiun Bekasi itu jam 18:36. Udah tuh stasiunnya. Penumpang ekonomi paling banyak ya kereta api Gaya Baru Malang Selatan ini. Itu kebanyakan naiknya tuh dari Lempuyangan, Yogyakarta.
Oke, ini suasana di stasiun Bekasi untuk pintu keberangkatan kereta jarak jauh. Ini udah ramai banget ya. Karena hari ini hari Jumat, tanggal 21 Maret, ini udah mulai arus mudik ya. Orang udah mau pada pulang kampung. Tuh ramai banget. Oke, setelah menempuh perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Bekasi selama 12 jam 13 menit, akhirnya gue tiba di stasiun Bekasi. Gue akan closing di video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi. Klik tombol like jika kalian suka. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan video gue berikutnya. Jika ada kritik atau saran, silahkan cantumkan di dalam komentar agar kedepannya gue bisa baik lagi dalam membuat konten video di YouTube. Sekian dan terima kasih.